Perang Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 12 hari. Selama Zelensky masih bertahan sebagai presiden Ukraina, tampaknya kata akhir dari pertempuran ini masih jauh dari bayangan. Riak pertempuran ini sesungguhnya sudah bisa dibaca sejak tahun 2008 lalu ketika NATO membahas kemungkinan Georgia dan Ukraina untuk masuk dalam daftar ekspansi mereka di Eropa Timur. Waktu itu sebagian besar anggota NATO menolak. Alasannya jelas, Rusia akan menentang rencana tersebut. Jelas saja masuknya Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia adalah ancaman serius bagi negara beruang putih tersebut. Bagaimanapun, Rusia tidak ingin wilayahnya semakin terkepung oleh dominasi Barat. Hingga pada akhir 2021 lalu, Zelensky membuat sebuah pengumuman yang mengakhiri batas kesabaran Putin terhadap Amerika dan kawan-kawan. Perlu dipahami bahwa selama pertempuran 12 hari terakhir yang dilakukan Rusia lebih mirip demilitarisasi daripada sebuah invasi. Sebab yang dilumpuhkan adalah kantong-kantong militer Ukraina. Yang jelas Putin tahu persis letaknya. Dunia seharusnya mengerti bahwa bila Rusia memang berkeinginan untuk menguasai Ukraina, bahkan tidak membutuhkan waktu 1 minggu untuk meluluh lantakkan negara keranjang roti Eropa tersebut. Reaksi Perserikatan Bangsa-Bangsa berhadapan dengan kondisi di Ukraina adalah sebuah sidang resolusi. Betapa mengejutkan bahwa dari 141 negara yang mendukung untuk mengecam aksi Rusia tersebut, salah satu diantaranya adalah Indonesia. Yang juga menarik bahwa India justru memilih abstain dalam pemungutan suara tersebut. Bagaimanapun, Indonesia yang sering kali menggaungkan politik internasional bebas aktifnya kini justru terlihat seolah lebih condong ke Barat. Entah perhitungan apa yang digunakan, akan tetapi posisi kita tidak kurang sama dengan Rusia. Negara ini sedang dikepung oleh NATO yang kapan saja siap memberi serangan. Memilih untuk ikut mengecam tindakan Rusia bukanlah sebuah pilihan elok. Menciderai hubungan yang begitu apik dibangun oleh Bung Karno ketika negara itu masih berada di bawah naungan Uni Soviet. Selain itu, kecaman terhadap Rusia terasa tidak adil. Sanksi-sanksi yang dijatuhkan pun terasa berlebihan. Yang sedang dilakukan Putin adalah mempertahankan kedaulatan wilayahnya sendiri. Kalau saja Ukraina tidak bermain api dengan keinginan bergabung dengan NATO, kalau saja Amerika dan sekutunya tegas menolak keinginan itu, serangan ini tidak akan pernah terjadi. Mari kita lihat berapa banyak negara yang mengecam invasi Amerika pada Irak pada tahun 2003 lalu. Bahkan setelah ketuduhan Amerika bahwa Irak memiliki nuklir saat itu tidak terbukti. Tidak ada satupun negara yang membuka suara benar-benar mengutuk aksi tersebut. Lain lagi dengan kegiatan militer di Palestina yang dilancarkan Israel dan belum betul-betul berhenti hingga kini. Dunia ibarat tuli telinganya, buta matanya, membiarkan begitu saja. Seperti Amerika yang tidak pernah mendapatkan sanksinya, Israel pun bebas melenggang dalam aksi tersebut. Maka, jika Indonesia yang kemarin memilih untuk ikut mengecam Rusia atas tindakan mereka di Ukraina, patutlah kita meminta pemerintah untuk bersuara lebih vokal demi kedamaian di Palestina.